Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran sejarah peminatan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu kemarin, masih mengenai kerajaan maritim. Apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu jelaskan pada pembelajaran sebelumnya? Nah, mari kita review pembelajaran di minggu sebelumnya. Pertama, tentang pengertian kerajaan maritim adalah kerajaan yang berada di kawasan perairan dan memanfaatkan laut, sungai sebagai jalur mobilitas, serta memfokuskan perekonomian pada perdagangan. Selanjutnya, syarat-syarat kerajaan maritim. Pertama, sistem ekonominya berbasis perdagangan, sungai dan laut sebagai jalur utama mobilitas masyarakat. 3. Memiliki pelabuhan dengan fasilitas yang memadai. Keempat, memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain. Dan yang kelima adalah melakukan ekspansi untuk memperluas kerajaan. Nah, contoh kerajaan maritim di masa Hindu-Buddha adalah kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Pembahasan kita hari ini akan berfokus untuk membahas kerajaan Majapahit, mulai dari sistem politik, sistem ekonomi, keadaan sosial masyarakat, dan hasil dari kebudayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri setelah kerajaan Singosari jatuh ke tangan Jaya Katuang, Raja Gelang-Gelang. Kemudian Raden Wijaya membuka hutan yang tandus di daerah Tarik, sebelah selatan Surabaya. Disitulah Majapahit didirikan. Tanggal kelahiran kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau 10 November 1293 Masehi. Berikut adalah sumber sejarah kerajaan Majapahit. Pertama yaitu Kitab Pararaton. Kitab ini menceritakan pemerintahan Raja-Raja Singosari dan Majapahit. Kedua, Kitab Negara Kertagama yang menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke Jawa Timur. Yang ketiga, Prasasti Buta, berisi peristiwa keruntuhan Singosari dan perjuangan Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru. Dan yang kelima adalah Prasasti Kedu, yang menceritakan pertempuran Raden Wijaya melawan pasukan Kediri. Pertama kita membahas tentang kehidupan politik kerajaan Majapahit. Nah, ini Ibu sajikan beberapa gambar-gambar dari raja yang pernah memimpin di kerajaan Majapahit. Pertama ada Raden Wijaya. Raden Wijaya merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit yang bergelar Kertarajasa. Yang kedua, Sri Jaya Negara. Nah, Sri Jaya Negara ini memerintah pada kurun waktu 1309 sampai 1326. Yang ketiga yaitu Ratu Tribunawatunggadewi mulai memimpin pada tahun 1328 sampai 1350. Nah, yang keempat ada Raja Hayam Wuruk, memimpin pada tahun 1350 sampai 1389 dan membawa kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya dan memiliki luas hampir sama dengan luas Indonesia pada masa kini. Berikut adalah peta wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kerajaan Majapahit menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia masa kini dan juga membawahi kerajaan-kerajaan bawahan yang berada di sekitar wilayah Nusantara. Luas wilayah Majapahit yang begitu luas tidak lepas dari peran sang patih Amangkubumi kerajaan, yaitu Patih Gajah Mada. Gajah Mada dilantik menjadi patih Amangkubumi oleh Ratu Tribunawatunggadewi menggantikan Arya Toda.
Gajah Mada membuat pasukan Bayangkari yang merupakan pasukan khusus untuk mengamankan wilayah kekuasaan dari serangan musuh. Hanya orang-orang terpilih yang dapat menjadi anggota dari Bayangkari. Anggota Bayangkari dilengkapi dengan senjata yang memadai. Ini bagi ke 5 pos penjagaan laut yang ada di wilayah Nusantara. Gajah Mada juga melakukan ekspansi ke kerajaan-kerajaan lain. Ada 2 cara Gajah Mada untuk melakukan ekspansi. Pertama yaitu dengan cara kerjasama, menawarkan untuk menjadi negara bawahan, dan menyerahkan imbalan berupa upeti. Yang kedua yaitu dengan melakukan penyerangan agar mau menjadi negara bawahan dari kerajaan Majapahit. Berikutnya kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit. Kejayaan kerajaan Majapahit didukung oleh 2 sektor. Pertama yaitu sektor agraris dari pertanian masyarakat, dan kedua sektor maritim dari hubungan perdagangan dengan kerajaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sini Ibu juga sudah menyajikan sebuah foto ilustrasi dari kapal dagang yang digunakan di masa kerajaan Majapahit. Pertanian kerajaan Majapahit menghasilkan beras, cabai, umbi-umbian, rempah, buah-buahan, dan beberapa jenis palem. Pertanian dapat berkembang dengan baik karena wilayah kerajaan yang berada di dekat pesisir sungai, sungai besar seperti Sungai Berantas dan Sungai Bengawan Solo. Sektor perdagangan dan pelayaran juga mendatangkan banyak keuntungan untuk kerajaan Majapahit. Diketahui kerajaan Majapahit memanfaatkan pelabuhan yang ada di daerah Tuban, Gresik, dan Surabaya untuk melakukan aktivitas ekspor dengan komoditas garam, lada, intan, cengkeh, pala, kayu cendana, dan gading. Nah, di samping adalah gambar dari koin gobok Majapahit. Nah, ini juga menandakan bahwa kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang besar karena kerajaan Majapahit memiliki mata uang sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu kehidupan sosial kerajaan Majapahit. Anak-anak, silahkan perhatikan gambar yang telah Ibu sajikan. Nah, di sini terlihat bahwa masyarakat kerajaan Majapahit hidup damai di pesisir sungai dengan latar belakang yang berbeda-beda. Walaupun kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu yang menganggap bahwa raja adalah dewa dan memegang kekuasaan tertinggi, kerajaan Majapahit memiliki kehidupan sosial yang damai dengan beragam agama di dalamnya. Masyarakat Majapahit tidak sedikit yang sudah menganut agama Islam. Masyarakat hidup rukun dan damai tanpa ada perselisihan dengan latar belakang perbedaan agama dan juga latar belakang etnis yang berbeda-beda. Selanjutnya kita membahas tentang kebudayaan kerajaan Majapahit. Nah, anak-anak, Ibu telah menyajikan beberapa gambar-gambar dari hasil kebudayaan Majapahit. Ada Gapura Wringin Lawang, ada Candi Tikus, Candi Brahu, dan Gapura Bajang Ratu. Bila diperhatikan, hasil-hasil kebudayaan kerajaan Majapahit berbeda dengan hasil-hasil kebudayaan di kerajaan yang berada di Jawa Tengah karena candi-candi yang dibangun tidak menggunakan batu andesit, melainkan menggunakan batu bata merah yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Sama dengan kerajaan-kerajaan lain yang mendirikan bangunan sebagai simbol kejayaannya, kerajaan Majapahit membangun banyak bangunan dengan berbagai fungsi, seperti Gapura Wringin Lawang dan Gapura Bajang Ratu berfungsi sebagai pintu gerbang memasuki istana, dan candi-candi yang dibangun umumnya digunakan untuk bangunan istana dan pemakaman. Selain menghasilkan bangunan, kebudayaan kerajaan Majapahit juga menghasilkan karya sastra. Pertama yaitu Kitab Negara Kertagama yang gambarnya telah Ibu sajikan di samping karangan dari Empu Prapanca. Kedua, ada Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Nah, selain itu juga masih ada lagi Kitab Pararaton dan Kitab Kuncoro Karna. Nah, anak-anak, sekian pemaparan materi dari Ibu. Buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu berikan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.